Halo, nama saya Amelia. Saya berperan sebagai protagonis beragama Katolik. Halo, nama saya David. Saya berperan sebagai agama Konghucu. Nama saya Moreno. Saya berperan sebagai protagonis dan beragama Islam. Halo, saya Juliana. Saya berperan sebagai antagonis dan saya berperan sebagai agama Buddha. Halo semuanya, nama saya Chelsea Octavia. Saya memerankan Chelsea yang beragama Kristen. Halo, nama saya Jessica Krisanti, berperan sebagai antagonis dan beragama Buddha. Halo, nama saya Aurel, berperan sebagai protagonis dan beragama Hindu. Dulu, ketika masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mengenal yang namanya perbedaan. Mereka bersatu untuk negerinya. Tetapi, zaman sekarang, perbedaan ras saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan agama saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan suku saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan kasta saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan daerah saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, semua perbedaan antar sesama bangsa Indonesia selalu dipermasalahkan. Karena sekarang setiap orang pasti memiliki rasa yang selalu benar. Awal cerita dimulai pada hari Minggu saat ke-8 orang bertemu dan ingin beribadah. Tetapi ada juga yang sudah pulang dari ibadah mereka masing-masing. Jessica dan Juliana sudah selesai beribadah di vihara sejak jam 11.30 siang hari. Dan mereka berdua sedang pergi jalan-jalan ke kafe untuk makan siang. Mereka berdua berjalan melewati masjid dan bertemu dengan David yang baru selesai beribadah pada jam 11.45 di kelenteng karena beragama Konghucu yang sedang mengobrol bersama seorang muslim bernama Moreno. Lihat ya si David, masa mau berteman dengan umat muslim? Yang jelas beda dengan agamanya sendiri. Iya ya, untuk apa dia ngobrol dan temenin umat muslim? Mending kita coba samperin yuk. Sebenarnya aku agak ngerasa gimana gitu sama mereka. Kayak nggak setara gitu sama agamanya kita. Ya jangan ditanya lah ya, agama kita lebih banyak yang anut juga. Iya dong, udah yuk kita samperin. Jessica dan Juliana pun menghampiri David dan Moreno yang sedang asik mengobrol sambil menunggu waktu ya untuk sholat zuhur. Hai David, ini teman kamu. Kalau iya emang kenapa? Ini Moreno, sahabat aku dari kecil. Oh, sahabatmu ternyata. Lihat deh, masa mau ya David sahabatan sama yang muslim gini? Apa nggak ngerasa berdosa gitu? Dia salah, mungkin dia gak punya teman. Kalian lagi ngomongin apa? Enggak sih, kita heran aja. Kenapa kamu mau bersahabat sama orang muslim gini? Loh, emangnya kenapa? Ini kan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman itu hal yang indah. Dan kita harus menghargai sesama. Iya, lagian juga kita saling bertoleransi dengan yang lain. Kenapa kalian harus mempermasalahkan hal itu? Santai aja kali, kita kan nanya doang. Chelsea dan Amel yang baru pulang dari toko buku pun datang menghampiri mereka. Ada apa ini? Mengapa kalian saling ribut? Iya, seharusnya kalian tidak ribut di sini, karena di depan kalian adalah masjid. Kita harus menghargainya. Tapi kan mereka belum memulai ibadahnya. Ya tidak masalah dong kita ribut di sini. Lagian, kenapa kalian ikut campur? Kita hanya mengingatkan kalian agar saling menghargai dan menghormati. Jessica dan Juliana tidak menghiraukan perkataan Chelsea dan Amel. Moreno pun akhirnya melanjutkan untuk sholat zuhur. David pun pergi untuk melanjutkan kegiatannya. Keesokan harinya, bel istirahat berbunyi. Chelsea sedang ribut bersama Jessica dan Juliana di kantin. Juliana Jessica, kenapa kalian ributin masalah agama pas di masjid kemarin? Bangsa Indonesia nggak mengenal perbedaan. Denger ya, kita lagi gak mau ribut di sini. Mending kita cabut aja yuk nah. Daripada ngurus orang gini, nyebelin banget.
Chelsea kesal dan kembali ke kelas karena mereka menyepelekan omongannya. Halo Chelsea. Halo juga Amel, ada apa? Mengapa menelponku? Kita bertemu pukul 4 sore ini juga di taman biasa ya, Cel. Di sana ada Beverly, David, dan Aurel. Memangnya untuk membahas apa Amel di sana? Beverly memunculkan ide yang sangat cemerlang. Ide? Ide untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang kemarin tentang Jessica dan Juliana dengan David juga seorang temannya Moreno. Tetapi nanti perginya barengan dengan Aurel ya. Nanti kita akan menjemputnya di pura saat dia sudah selesai beribadah. Oke, ide yang bagus. Baiklah, terima kasih Amel sudah mengabari aku. Dengan senang hati. Di taman baru David dengan Moreno yang sampai. Tumben mereka telat. Apa sedang macet? Bukankah perempuan memang selalu telat? Oh ya, benar juga. Amel dan Chelsea sampai di pura untuk menjemput Aurel sembari menunggunya yang sedang menyelesaikan ibadahnya. Aurel sudah menyelesaikan ibadahnya Hai dan Chelsea, segera hai menghampiri Amel. Chelsea dan Terima Amel. kasih sudah menungguku ya. Apa kalian sudah siap untuk rencana kita? Tentu. Mari kita ke sana. Teman-teman pasti sudah menunggu kita. Hai semua, apa kalian sudah menunggu lama? Tidak juga. Tadi kita sambil bermain game untuk menghabiskan waktu bosan. Ya, kita minta maaf. Soalnya tadi aku dan Amel menunggu Aurel menyelesaikan ibadahnya di pura. Jadi, dia barengan. Oh, begitu. Kira kalian terkena macet di jalan. Kita hanya menunggu 2 orang lagi sekarang. Apa? Jessica, Juliana, kemarilah. Ada apa memanggil kami? Mau ngajak ribut lagi? Tidak kok, kita hanya ingin menyelesaikan masalah yang terjadi. Apa kalian tahu kita tinggal di negara Indonesia yang terdapat beragam suku, ras, dan agama, maka itulah di sekolah kita diajarkan untuk saling menerima perbedaan yang ada. Ya, kita sudah tahu itu. Hanya saja seperti tidak seru bergaul dengan umat lain. Benar. Kita lebih memilih untuk berteman dengan satu agama dibandingkan berbeda-beda. Tetapi kan dengan sering menerima perbedaan tanpa memandang apa agamanya, kita menambah wawasan tentang ciri khas atau hal unik dalam agama lain. Awalnya juga aku dalam memulai hubungan pertemanan dengan kalian serasa agak sulit karena aku takut tidak dapat menyesuaikan diriku dengan kalian semua karena perbedaan tersebut. Tetapi aku ingat bahwa kita adalah rakyat Indonesia yang di dalamnya beragam suku bangsa dan juga agama. Aku akhirnya memberanikan diri untuk mengobrol dan semakin dekat dengan kalian sampai saat ini. Aku juga dulu seperti Amel, agak sulit untuk menerima perbedaan, dan aku hanya berteman dengan sesamaku saja. Tetapi itu terasa sangat sepi, makanya aku juga mencoba untuk berbicara. Di tengah-tengah Aurel sedang berbicara, Chelsea menanyakan sesuatu. Bisa beri aku kesempatan untuk memberikan suatu gambaran? Aku mengambil beberapa ranting ini, ibaratkan sebagai gambaran ya. Juliana, coba kamu pegang satu buah ranting ini. Dan kamu Jessica, peganglah keseluruhan ranting ini. Kemudian coba patahkan. Apa yang terjadi saat kamu mematahkan ranting tersebut? Ranting ini patah dengan gampangnya. Kau Jessica? Ranting ini susah untuk dipatahkan. Sudah jelas kan apa maksudnya? Satu buah ranting itu bisa patah karena ia sendirian, tanpa bantuan bersama yang lain. Lalu mengapa keseluruhan ranting yang Jessica pegang tidak bisa dipatahkan? Karena mereka bersama, mereka kuat, mereka kokoh dan bersatu.
Sama seperti kita, jika kita berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, pastinya tidak akan kuat juga kokoh. Tapi jika kita bersama, akan kuat, akan kokoh, kita tidak akan terpatahkan oleh apapun. Itulah artinya persatuan. Yang kalian katakan benar. Tidak seharusnya kita bersikap seperti itu. Aku baru menyadari sekarang bahwa perbedaan itulah yang membuat kita bersatu menjadi NKRI. Aku sangat menyesali perbuatanku dengan Moreno. Setelah mendengar cerita Amel dan Francie, aku akan lebih memberanikan diri dan memulai hubungan pertemanan dengan adanya perbedaan yang menuju persatuan. Alhamdulillah kalian bisa memahami makna dari persatuan itu. Aku minta maaf jika ada berkata hal yang tidak pantas terhadap kalian. Tidak, seharusnya kita yang meminta maaf karena memperlakukanmu dengan omongan kita yang tidak pantas untuk diterima. Aku sudah mencoba menjelaskan, tapi tidak masalah. Aku juga minta maaf karena ikut bermasalah dengan kalian. Kita berjanji bahwa kita tidak akan mengenal yang namanya perbedaan. Persaudaraan kembali dengan tas bersama. Terima kasih semuanya. Berkat kalian, kita tahu makna persatuan, yaitu adanya keberagaman dan menerima perbedaan satu dengan yang lain. Tentu, kita semua sekarang adalah saudara. Begitulah semangat juang dalam membangun persaudaraan antar umat beragama. Cukup mudah bukan? Itulah mengapa kita tinggal di Indonesia yang beraneka ragam sara. Suatu perbedaan tidak menjadi suatu halangan untuk memulai persahabatan. Demikian yang kami tampilkan. Terima kasih.